Dan saat ini kita sudah terhubung dengan mantan Komisioner KPK, Saud Situmorang. Selamat malam, Pak Saud. Pak Saud, selamat malam. Apakah masih di-mute audionya? Baik. Kedengaran ya? Oke, sudah terdengar. Pak Saud, kami menanyakan sebetulnya kondisi urgensi seperti apa yang membuat KPK harus segera melakukan jemput paksa terhadap seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Ya pasti akan ada perdebatan ya kalau kita bicara syarat objektif dan subjektif dan objektif penahanan itu akan ada aja alasannya. Kapan seorang penyidik memastikan untuk penahanan dan apa dasarnya untuk melakukan itu, mereka akan ada saja pembenarannya, kan? Sebagaimana tafsir hukum, logika hukum, nalar hukum setiap orang bisa memakai menafsirkannya. Dan terlebih kalau di KPK yang sekarang sudah mulai tidak berada pada pemberantasan korupsi yang benar dan yang adil, yang pasti dan bermanfaat gitu ya. Sudah jelas lah memang mereka sekarang seperti itu, tidak adil dan ketidakpastiannya dan kemanfaatannya juga dipertanyakan dalam penegakan hukum. Nah kalau itu sudah jadi bahan perdebatan karena situasi di dalam sudah seperti itu, syarat dengan konflik of interest, kita nggak usah menyebutkan 1 sampai 10 lah, lebih dari itu pun kita bisa menyebut konflik of interest di dalam itu. Nah kemudian kalau kita kembali ke case-nya, kalau memang kekuatan buktinya pasalnya yang disebut sebagai apakah itu nanti pasalnya gratifikasi atau pemerasan apapun itu ya, pasal 12E atau pasal 12B besar gitu ya, 12 huruf E kecil, itu soal nanti tentunya akan ada perdebatan tentang kekuatan buktinya, 2 bukti yang cukup. Persoalannya adalah penangkapan terhadap seorang menteri itu tidak kali ini terjadi gitu. Dan tidak senoisi ini gitu. Tetapi kalau kita bicara seorang pimpinan KPK menjadi berpotensi disidik karena memang ada peristiwa yang kita sebut peristiwa pidana, itu baru pertama kali terjadi di Republik ini. Apa yang kita bisa simpulkan di situ? Akhirnya kan orang akan mengambil logikanya masing-masing. Ada apa dengan adu berpacu dalam melodi ini bisa terjadi karena apa? Nah oleh sebab itu pertanyaannya adalah kembali tadi, kenapa alasan begitu cepat? Mereka akan mengeluarkan sejumlah alasan, pasti akan bisa diperdebatkan juga. Pertanyaannya adalah kita pakai kata lazim aja, ya kan? Nah ini kan logika nih, ini nalar nih, ini argumentasi. Lazimnya itu seperti apa sebenarnya? Kalau besok itu baru menuju kepada pemanggilan kedua, pemanggilan pertama dengan asumsi di luar kota, kedua dan seterusnya. Terus kemudian kalau kita bicara bagaimana sebenarnya prosesnya ini bisa terjadi, nanti kita akan paham. Saya ulangi, nanti kita akan paham apa yang terjadi sebenarnya di dalam sana, sehingga kemudian harus dipaksa malam ini. Nanti kita akan lihat, karena kita kan nggak tahu sekarang di dalam apa yang terjadi kan. Kita nggak tahu, tapi nanti kita akan tahu bahwa sebenarnya nggak lebih nggak bukan analisis kita nggak jauh nggak bukan itu ada persoalan transaksional, konflik of interest dan seterusnya, gitu Mbak. Oke, isu liar yang berkembang adalah dugaan terkait dengan adu cepat, dugaan pemerasan yang sedang berproses saat ini di Polda Metro Jaya, di mana besok juga ajudan dari Ketua KPK Firly Bahuri akan dipanggil begitu. Menurut Anda memang ada korelasinya kah jika dugaan jemput paksa hari ini berkaitan dengan dugaan untuk menghalang-halangi proses penyidikan dari Polda Metro Jaya? Ya, analisis boleh salah, itu juga kan datang dari imajinasi kita terhadap kompleksitas di KPK hari ini. Kita tidak hanya melihat sesuatu yang di permukaan saja kan. Kita memiliki imajinasi kita masing-masing tentang situasi yang tidak menentu di dalam sana. Sehingga kemudian mereka berpikiran sebaiknya yang bersangkutan ditahan supaya besok tidak ada counter attack kalau dari unsur Polda ingin melakukan pendalaman untuk besok, sehingga yang bersangkutan tidak lagi bisa memberikan keterangan, berbagai macam keterangan, sehingga perlu ditahan lebih lanjut. Tapi saya pikir penyidik di Polda Metro Jaya sudah paham case ini seperti apa. Jadi artinya upaya memaksa
yang bersangkutan untuk meminimalisir resiko terhadap dirinya, dalam hal ini penandatangan surat tadi, dengan menahan ECL lebih dini, itu tidak akan berhasil. Jadi persoalannya cuman kita sekarang adalah hanya bicara lazim tidak lazim dan berisik nggak ini melakukan penindakan korupsi seperti ini. Jadi kalau kembali lagi adu cepat itu bisa terjadi, tetapi kalau dalam posisi ini yang kalaupun katakan mereka lebih cepat melakukan penahanan, bukan berarti Baik. mereka secara keseluruhan akan memenangkan peperangan di dalam memberantas korupsi ini. Mungkin di satu battle dia menang ya, menahan lebih dulu, tapi secara keseluruhan saya punya keyakinan Polda Metro Jaya lebih memiliki bukti yang cukup. Kalau memang mereka ingin mempercepat, itu bisa saja dilakukan. Tapi itu bukan manner yang baik yang belakangan dilakukan oleh Polri dibandingkan manner yang jelek dilakukan oleh sejumlah oknum di pimpinan KPK saat ini, gitu Mbak. Baik, kita lihat bagaimana pengaruh dari adu cepat ataupun battle tadi yang Pak Saud singgung gitu ya. Kita lihat besok juga bagaimana pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Terima kasih Pak Saud Situmorang sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.